Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Cilepom 02, terlebih untuk Kepala SD Cilepom 02. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kegiatan hari ini saya akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup doa. Sebelum kita mulai acara hari ini, terlebih dahulu kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan saya sampaikan sendiri, yang berkaitan dengan tugas calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bogor. Yang akan saya bahas di sini tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang akan saya bahas yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yang mana pembelajaran dengan paradigma baru ini yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif, kata ini sering kita dengar ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang mana kita ini cenderung menghubungkan kata disiplin di sini dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid atau peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka mampu berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya motivasi ini yang ada keluar dari diri anak tersebut, bukan karena dorongan orang lain. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, ancaman maupun hukuman. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian di sini ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri ini karena ia takut dihukum. Jadi masih banyak ya, bukan hanya di kita, mungkin di sekolah yang lain juga sama. Jadi anak disiplin itu bukan karena dia sadar, tapi karena takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi eksplisit. Jadi karena sesuatu, karena dorongan orang lain. Kemudian yang keduanya ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, termasuk penghargaan juga sama artinya ya. Jadi sama artinya dengan hampir ada kesamaan ya. Saya yakin Bapak Ibu guru juga pernah melakukan sesuatu untuk anak biar disiplin, kita kasih penghargaan. Ya, padahal kalau kita telaah itu akan berdampak kepada anak-anak yang lainnya. Walaupun itu penghargaan menurut kita itu bagus gitu. Saya pun sama sebelum melakukan kegiatan
pendidikan guru penggerak ini sama, beranggapan kalau kita memberikan penghargaan kepada anak tersebut akan memotivasi, tapi ternyata ada dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut atau dari bentuk penghargaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya ya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kira-kira menurut ibu, motivasi yang mana yang menurut ibu baik untuk anak-anak? Intrinsika atau ekstrinsika? Ya, intrinsik. Karena datang dari dirinya sendiri. Tadi ya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama ada hukuman, sudah jelas dianggap gagal. Kenapa? Karena ada beberapa poin yang akan berdampak kepada anak. Di antaranya menyakitkan. Ya, jadi menyakitkan. Itu bagi anak menyakitkan kalau dihukum. Kemudian yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiganya murid takut. Nah ini ketika kita sebagai pendidik ya, menghukum anak, ini dampaknya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut. Yang keempatnya memaksa. Kelima, murid menyembunyikan kesalahan, yang akhirnya murid tersebut tidak mau berkata jujur, jadi menyembunyikan kesalahannya. Kemudian yang keenam, murid menjadi rendah diri, akan minder anaknya. Ini dampak yang sangat luar biasa yang akan berpengaruh kepada psikologis anak kalau kita memberikan hukuman. Nah, kemudian yang selanjutnya ada penghargaan. Nah, ini penghargaan di sini termasuk ya, identitas gagal, Bu. Yang pertama, tidak efektif. Kemudian yang keduanya merusak hubungan, ada rasa iri. Nah, jadi ada sifat iri. Contoh anak tersebut dikasih hadiah, ini anak itu akan ada. Ya, jadi di sekolah itu kan banyak anak ya, akan merasa iri, timbul iri. Seperti di anak emas kan. Kemudian ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Ini sebetulnya problem yang terjadi di kita ketika anak sekolah dapat ranking. Ini sama artinya menghukum dengan sistem ranking kurang tepat gitu posisinya. Kemudian yang kelimanya merampas hak menghargai dirinya. Ini merupakan identitas gagal. Nah, sekarang kita lanjut ke identitas sukses. Yang ketiga ada konsekuensi. Ini termasuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga ada stimulus respon. Keempat, murid menghormati peraturan. Kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Contoh kecil seperti ini, Bu. Ketika anak tersebut terlambat dalam mengikuti pembelajaran, anak tersebut dipanggil, kemudian di jam istirahat, anak-anak istirahat, yang lainnya istirahat, dia mengerjakan tugas, mencatat atau apalah. Nah, yang keempat, restitusi. Ini yang dianggap baik ya, termasuk dengan identitas sukses, yang mana murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sana ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan
sukses. Yang gagal tadi ada pengumuman dan penghargaan. Kalau konsep disiplin dengan integritas sukses ada konsekuensi dan restitusi. 5 posisi kontrol dalam restitusi, ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol restitusi ini mana yang menurut Ibu baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Febriani. Tugas saya mengajar di SDN Cidokom 02 kelas 5, tempat di mana Pak Andri mengajar. Saya merupakan teman sejawat Pak Andri. Apa yang disampaikan oleh Pak Andri selaku calon guru penggerak mengenai budaya positif sangatlah baik untuk diterapkan di sekolah ini maupun di sekolah lainnya. Materi yang disampaikan mengenai budaya positif untuk siswa yang berkaitan dengan motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Karena masih banyak siswa di sekolah ini maupun di sekolah lainnya yang mana siswa itu disiplin karena adanya motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik. Kita sebagai guru sangatlah senang dengan adanya kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang bertambah ilmu pengetahuan. Karena saya dan rekan sejawat lainnya menjadi tahu bagaimana kita memposisikan diri kita terhadap siswa. Apakah kita selaku guru sebagai pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau selaku manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku intrinsik di dalam diri siswa dan diri kita sendiri. Semoga dari adanya kegiatan diseminasi ini bisa kita terapkan kepada lingkungan sekolah kita untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.